Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara satu hal yang sangat penting. Ini akan berseri, yaitu tentang doktrin keselamatan kekristenan. Doktrin keselamatan Kristen yang kedua sore hari ini. Kalau doktrin keselamatan ini kita tidak mengerti, maka kita akan lemah. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah teguh, kokoh, kuat, ya. Bahkan sebagaimana tadi pagi saya katakan, ada banyak orang Kristen yang binasa karena salah tafsir. Hati-hati salah tafsir. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, nanti kita buka di surat Petrus dulu. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, ada banyak orang Kristen yang binasa karena memutarbalikkan firman untuk kepentingan diri sendiri. Ya, mereka mencari untuk kenyamanan, kepuasan, keenaan, termasuk paham-paham hypergrace yang sedang terjadi, pemahaman hypergrace yang salah. Sehingga membuat banyak anak-anak muda, khususnya generasi Z ini, ya, generasi yang saat ini saudara, mereka sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang sifatnya rohani, karena mereka sedang dipacu dengan uang, ya, dipacu semua bersahabat dengan dunia. Prestasi, prestise itu dikejar hari ini saudara. Dan sekarang iblis memakai yaitu perangkat media. Bapak Ibu Saudara, media akan menyedot saudara semua, dan tanpa sadar saudara sudah masuk sistemnya iblis, ya, dan saudara menjadi data. Ini akan terus terjadi. Korea, anak-anak mudanya, Korea Selatan, mereka sudah tidak lagi bergairah. Itu doa kita Bapak Ibu Saudara. Ya, memang mereka pakai kalung salib, tindian salib yang laki, tapi saudara yang dikejar apa? Uang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tadi sebelum saya berangkat ke sini, sebelum saya persiapan, kira-kira 3:30, saya melihat satu, tidak sengaja saudara, kok ya tepat gitu loh, maksud saya kok ya bisa saya buka, saya lihat kesaksian bagaimana seorang anak muda pernah masuk ke gereja setan. Dan dia katakan bahwa ini realita ada, betul. Dan dia mengalami sendiri. Pada waktu itu dia didatangi oleh seorang hamba Tuhan, ya, tanda kutip ya, pendeta, mengaku pendeta, dan ngobrol sangat baik. Anak muda ini sangat tertarik saudara dengan kepedulian pendeta ini, dan akhirnya mulai mengajak untuk kapan bisa ke gereja. Nah, sebutannya gereja waktu itu. Ayo ke gereja. Ya, oke, boleh. Nah, pemuda ini bawa sepeda motor, di parkiran sudah ditunggu. Dia pikir luar biasa ya gereja ini. Tidak pernah saya seumur umur pendetanya nunggu saya di parkiran. Wah, kesengsem saudara. Dibawa masuk ruangan, diberitahu oleh ushernya semua alat komunikasi, HP tolong ditaruh di kotak ini. Wah, kaget lagi dia. Baru kali ini ya, luar biasa. Mungkin supaya lebih kusuk. Ya, saya sedang berpikir begitu juga tadi ya. HP-nya saya sita semua. Gitu. Luar biasa dia bilang, wow, ditaruh saudara HP-nya semua. Kemudian duduklah dia, ya dia bilang semua sama seperti gereja pada umumnya. Tiba-tiba muncullah turun satu gambar salib terbalik, mulai kaget dia. Dan mulai musik metal keluar, dan lagu-lagu yang hentakan itu muncul, kaget dia awalnya.
Wah kok gini, udah merasa dia, enggak enak ini. Kemudian dia mau keluar, ditahan. Maaf, ibadah belum selesai. Sungkan saudara, enggak bisa. Muncullah pendeta yang menjemput dia itu, yang mengkonseling dia. Dan pendeta ini menyampaikan bahwa dunia ini hanya tipuan semua. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta itu salah. Dia dengar aja. Sesungguhnya malaikat Tuhan yang datang ke bumi itu diutus oleh Allah. Setan itulah yang akan memberikan kebebasan. Kaget dia saudara. Tapi mulai logikanya ini masuk, benar juga ya. Kenapa semua mesti diatur ya? Tapi diputar balik, dia bilang diputar balik keadaannya sehingga sepertinya Lucifer itu musuh. Akhirnya mulai tertarik dia, masuk akal, mulai ikut sampai selesai. Nah orang tuanya pikir, wah anak ini kok sekarang rajin ke gereja ya. Bahkan di hari lain pun dia ikut. Nah satu hari dia kaget sekali diajak sama pendeta ini. Bahkan saudara yang luar biasa, waktu pulang diantar sampai parkiran. Dan ketika sampai rumah, di WA, bagaimana sudah sampai rumah? Kaget loh saudara, wah kayak orang pacaran aja. Hati-hati ya. Kawal anak saudara. Jangan biarkan anak saudara pergi meskipun dia katakan ke gereja. Gereja mana? Tanya. Hati-hati hari ini saudara. Iblis ini licik saudara. Saya pernah melayani dan sampai hari ini kita kehilangan seorang anak muda yang begitu aktif. Sampai hari ini hilang dengan aliran sesat saudara. Saudara jangan main-main, itu kalau sudah kena otaknya saudara, udah ditinggal semua sama dia. Karena lebih jahat roh itu. Dan saudara dia ditelepon, bisa nggak ikut komsel kalau di sini? Ayo datang saudara. Nah pendeta ini bilang, aku tunjukkan sesuatu kenikmatan yang belum pernah kamu alami. Satu kebebasan yang nikmat. Dia pikir apa ya? Datanglah saudara. Dan dibawa dia ke satu tempat, ada bilik-bilik kamar-kamar. Dalam kaca. Bapak ibu saudara, kemudian dia disuruh lihat, dia ngelihat. Kaget saudara. Di situ terjadilah free sex LGBT. Bahkan pasangan suami istri bukan hanya satu pasangan tapi berpasang-pasangan. Bebas. Saudara, dia kaget sekali. Ini benar-benar diwawancarai ada. Kalau saudara mau tahu linknya nanti ya WA saya kirim. Bapak ibu saudara ini di Indonesia loh saudara. Ini bukan di luar negeri loh. Dan saya mendengar ini, wow. Kita tidak sadar bahwa di atas kita itu sedang perang saudara. Antara roh maut, ya, roh jahat dengan malaikat Tuhan. Peperangan terjadi. Maka itu sebagaimana kemarin di Surabaya, saya sampaikan kepada jemaat yang doa puasa. Saya katakan kalau kamu tidak punya hati Tuhan, kamu doa puasa, doa apa? Kalau kamu sampai hari ini hanya mikirkan soal perut, soal ekonomi, soal jodoh dan lain sebagainya, kamu tidak ada di hati Tuhan. Kamu harus berubah. Doa puasa itu kita sedang tahu keadaan hari ini. Bagaimana setan sudah masuk ke dalam sektor kehidupan. Nah, saudara kita disibukkan dengan hal-hal duniawi.
Tapi kita lupa ada hal-hal spiritual, supranatural yang sedang bekerja. Tidak ada yang berdiri dan mengambil otoritas ini. Maka NCC Internasional lahir, saya lahir, gereja ini ada untuk menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Dan siapa orang-orang yang berani berdiri? Yaitu orang-orang yang tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan. Bukan sekedar hanya percaya Tuhan Yesus. Sebab percaya saja, saudara, belum tentu selamat. Nah, ini saya mau ajarkan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti doktrin keselamatan yang benar. Karena virus ini udah masuk. Dan orang terlalu pede, dia katakan saya sudah selamat. Sungguh kamu sudah selamat? Bagaimana kamu selamat? Kalau pikiranmu aja tidak ada dalam Kristus. Pikiranmu cuma duit, cari duit, bayar utang. Bagaimana selamat? Hanya mikirkan masa depan, anak-anak, keluarga. Bagaimana selamat? Anda selamat itu? Ya, mudah-mudahanlah saya bilang. Mudah-mudahan kamu selamat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti dengan benar. Maka itu minggu depan kan Perjamuan Kudus saya akan sampaikan juga tetap tentang doktrin keselamatan ini. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa berdiri teguh untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Dan saudara, orang-orang yang menghancurkan kegelapan, membuka kunci kerajaan surga, mengikat dan melepaskan. Siapa orang-orang yang bisa melakukan itu? Adalah orang yang selamat. Nah, saya pelan-pelan mau ngajarkan kepada saudara. Terutama keadaan ini jangan main-main. Terus Anda mau melepas anak saudara, terutama saudara yang tinggal di daerah atau di kampung-kampung, saudara, banyak orang-orang tidak peduli anaknya main apa. Andanya sibuk kerja, dua-dua kerja, yang bapaknya kerja, ibunya kerja. Anda tidak peduli sama sekali tentang rohani anak saudara. Satu hari ketika waktunya tiba, maka kita akan menyesal. Dan penyesalan tidak bisa lagi dibayar dengan apa-apa, saudara. Karena waktunya sudah selesai. Ya, maka itu Tuhan Yesus masih memberi kesempatan. Kenapa? Bapa tidak segera menurunkan Tuhan Yesus datang. Karena menunggu saudara untuk bertobat. Menunggu saudara untuk benar-benar. Karena saudara, neraka itu tidak bisa keluar kita dari sana kalau sudah masuk. Dan saya baru percaya ada neraka itu karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau Tuhan Yesus tidak bicara tentang neraka, saya tidak percaya ada neraka. Maka kita mesti sadar, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangan paksa orang lain. Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Hanya orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Maka orang-orang ini akan bicara tentang keselamatan dengan jelas dan benar. Walaupun hari ini ada banyak penyesat. Walaupun tidak kentara. Sebagaimana yang tertulis di 2 Petrus 3 ayat 16. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Kita baca dulu
Ayat 9. Ayat 9 ya. Karena ini dasar yang membuka pikiran saudara dulu. Supaya nanti waktu saya menyampaikan tentang doktrin keselamatan, saudara dengan benar. Nanti mengertinya dengan benar. Bukan memanfaatkan untuk kepentingan saudara. Karena Allah mencari, Tuhan mencari seorang yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Bagaimana kalau seseorang hidupnya kotor? Dia peminum, pemabuk. Apa dia bisa berdiri memakai kuasa Tuhan Yesus? Tidak bisa, saudara. Makanya iblis itu senang, tidak ada yang menghancurkan kuasa kegelapan. Kalau hidup kita kotor, saudara tidak punya peluru. Kalau saudara nembak, itu tidak tembus, saudara. Ya peluru karet. Dewor, tidak roboh, tidak ada. Tapi orang yang siap mati bagi Tuhan, sudah berikan nyawanya, hidupnya hanya untuk memikirkan kerajaan Allah. Dia hanya berteriak haleluya, itu rontok itu tembok Yeriko, katakan amin. Nah Tuhan kan cari orang gini. Bukan cari orang foya-foya, seneng-seneng. Ya hanya kau Tuhan. Pikirannya cuma bisnis aja. Bisa dia hancurin kuasa kegelapan. Dia dihancurkan saudara. Bisnisnya maju. Hancur hidup rohaninya. Banyak saudara, banyak. Gitu loh. Hidup rohani kita dihancurkan tapi kita tertawa. Shopping malahan. Saudara, secara alam roh bangunan rumahmu rontok habis. Anda tertawa. Bagaimana mungkin? Karena saudara tidak mengerti Tuhan. Saudara, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saya tidak tahu bangunan rohani saya. Karena saya tidak punya dasar untuk membangun. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus oleh karena kasih karunia, hari itu saya tahu bangunan saya. Dan saya membangun bangunan saya dan keluarga saya. Saya tahu kalau saudara bangun pintu mana ini yang belum dibangun. Ini mana ini, fondasi mana ini, mana. Anda harus peka. Terutama saudara sebagai kepala keluarga. Kalau ada seorang kepala keluarga sudah percaya Tuhan Yesus, Anda sudah melek matamu saudara. Kamu harus tahu ada bangunan mana ini. Saudara tidak bisa membiarkan tikus masuk. Saudara tahu bagian dapur saudara sedang rontok, itu sudah bocor semua, Anda diam saja. Bagaimana hidup rohani keluarga Anda, anak Anda semua, Anda diam saja. Tidak ada seorang yang berdiri di hadapanku untuk membangun tembok. Bapak Ibu Saudara Nehemia ketika dia mendengar tembok Yerusalem hancur, dia seorang juru minuman raja, dia nangis berhari-hari, dia puasa. Raja melihat, kenapa wajahmu muram? Saudara, juru minuman raja loh itu, ada tinggal di istana. Meskipun dia di istana berkelimpahan, tapi mata rohaninya melihat tembok Yerusalem. Bukankah Yerusalem saudara adalah keluarga saudara? Yang ngerti katakan amin. Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Anda belum ujung bumi. Kalau saudara nggak melihat Yerusalemmu sendiri, Anda nggak bisa ujung bumi. Artinya you nggak punya power ke sana. Merebut bangsa itu nggak bisa. Makanya harus ada yang berdiri. Bukan artinya saudara yang memiliki keluarga yang mungkin masih proses Tuhan bekerja, terus kemudian harus pulih dulu baru saudara rebut bangsa-bangsa, tidak. Saudara harus tetap berdiri kokoh sebagai imam. Tapi bagi saudara yang keluarga intimu, Yerusalemmu, peka dong. Saudara harus tahu Yerusalemmu hancur enggak, ini tembokku ini pinggir kanan roboh enggak? Yang kiri gimana ini?
Tuhan tuh mencari seorang yang mau berdiri, saudara. Maka itu kenapa saudara harus selamat dulu. Keselamatan tidak bisa saudara berkata bahwa oh ya saya percaya Tuhan itu selamat. Dasarnya apa saya bilang? Kalau kamu gak pernah mikirin gereja, kamu gak pernah ibadah, kamu gak pernah peduli dengan gereja, kamu selamat saya bilang. Selamat kamu. Mimpi kali ya. Oh selamat Pak, ya silakan lah nanti kita ketemu sajalah. Ketemu apa enggak nanti di sana. Wong saya belajar dari rasul-rasul semuanya adalah pelaku firman kok, mati bagi Tuhan siap kok. Bagaimana percaya sekarang dibolak-balik, digoreng sama orang Kristen. Minta maaf sama teolog-teolog digoreng saudara. Saudara ngerti digoreng. Orang main saham itu loh digoreng. Itu kan udah ada yang ngatur semua. Kok bisa orang gak pernah mikirin gereja selamat itu dari mana? Yang ngerti katakan amin. Tidak mungkin, ya terserah saudara mau selamat apa enggak. Kalau saudara mau ikut pengajaran yang sekali selamat tetap selamat ya monggo. Silakan. Silakan bisnis terus, silakan melancar terus, silakan enggak usah peduli. Pokoknya ingat Natal sama Paskah, silakan enggak apa-apa. Tapi yang aku tahu tidak ada satu pun nama yang tertulis di Alkitab, mereka tidak peduli dengan Tuhan Yesus dan kerajaannya. Bahkan mereka rela mati. Semua rasul memberikan nyawanya mati saudara. Dan mereka menduduki tempat bersama Tuhan Yesus. Siapakah orang yang terbesar? Orang yang terbesar adalah orang yang melayani, bukan yang dilayani. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar doktrin yang benar. Yerusalem kita, ayo lihat. Hari ini jahat sekali tuh saudara. Orang tertipu urusan ekonomi, surat pasar, kampung tengah, dapur lah terus. Tapi tidak mikirkan anaknya. Saudara anaknya direbut, anaknya diambil kuasa jahat. Dia tidak tahu. Bahkan anaknya kecanduan game, diem aja. Banting itu HP-nya. Kecanduan game itu banting HP-nya, jangan ditengking. HP-nya banting dulu. Yang setuju katakan amin. Kamu tengkang-tengking ya ditertawai sama anakmu. Gak bisa. Sadar dia nanti. Kalau saudara diam aja, mati anakmu. Tadi saya tuh heran ya, yang saya catat ini tadi penyembahan pagi saya catat tentang doktrin keselamatan basically sekali, basic saya sudah punya bahannya. Loh yang keluar enggak ini, itulah Roh Kudus membawa saya untuk bergerak. Ternyata tadi pagi apa yang saya sampaikan saudara, bagaimana mungkin ya, dulunya dia pelayanan. Kemudian setelah besar menikah, pindah agama. Loh kan lucu, gara-gara menikah. Loh kok ya pas. Tadi pagi seorang konseling karena anaknya itu akan dibawa, direbut. Diminta oleh orang yang tidak seiman. Maka itu minta konseling dengan saya. Ya saya katakan diputus aja. Saya jelaskan dan akhirnya rela karena tidak mengerti. Karena biasa anak muda kan dasarnya cinta. Cinta apa? Saya bilang. Bagaimana cinta? Kalau kamu tidak ngerti kebenaran ya kamu menerima. Nah bersyukur saudara firman Tuhan disampaikan. Gak main-main Bapak Ibu Saudara, sudah terjadi tim kita. Saya sudah katakan di Jakarta, tim doa kita. Dan sekarang sudah berpindah agama. Aneh toh, pendoa saudara. Sudah dikaruniai Roh Kudus. Penglihatan lagi. Anaknya menikah dengan tidak seiman. Saya sudah bilang, jangan restui. Saya bilang, jangan restui. Tetap aja. Hilang dia sekarang. Jadi bukan hanya anaknya. Sak boe saudara. Disaut. Duh sungguh. Anda jangan buka celah. Makanya saya katakan tadi kepada orang tuanya, apa yang Bapak lakukan? Sampai mati saya tidak akan pernah ngerestui. Oh bagus Pak itu. Saya akan ngelawan Pak. Oh bagus Pak.
Bapak ini sudah di kampung minoritas, kita mau diinjak-injak Pak. Gitu. Berdiri atas nama Tuhan Yesus. Fight. Terima kasih Pak Febi. Saya mau anak saya menikah kalau Pak Febi yang memberkati. Siap. Berarti syaratnya pasangannya harus terima Tuhan Yesus dan saya gembleng. Ya, jadi kalau yang perempuan-perempuan ini kalau cari pacar, ya pacarnya kasih tahu, ya. Kamu harus ketemu bapak rohaniku dulu, bawa sini. Kalau dia taat di sini berarti jodohmu. Ya, kalau belum masuk aja sudah keder lari, biarkan dia pergi. Tak perlu disesali. Percayalah, dunia tidak sebesar daun kelor. Daun kelor sekarang terkenal. Karena ada istilah itu. Dunia tidak sebesar daun kelor. Kembali ke 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan Yesus tidak lalai, saudara. Bapa di surga yang perintahkan Tuhan Yesus datang loh. Karena tidak ada seorang pun yang tahu hari di mana Tuhan Yesus datang. Anak pun tidak. Jadi Tuhan Yesus tunggu perintah Bapa ini. Kita doa mempercepat. Saya doanya cepat datang, cepat datang, cepat datang. Ini udah kisruh Tuhan, ini udah parah Tuhan, parah. Loh, kalau kita ngomong parah itu kan bukan ngelihat orang dunia tuh. Kalau orang dunia ya memang begitulah, biasalah. Tapi kita melihat siapa? Gereja, orang Kristen, parah saudara. Abu-abu saudara, abu-abu. Makanya tadi pagi ya saya akan ngomong, dengerin saudara. Kalau memang ngerokok itu memang diperbolehkan, mari kita rokokan sama-sama di tempat ini. Kalau minum-minuman keras diperbolehkan, mari kita minum bersama. Kalau katanya Pak, kita sekali selamat tetap selamat, berarti free sex boleh, minggu depan kita datang tanpa pakaian. Boleh, enggak apa-apa, kita memuji Tuhan, setelah itu free sex. Bebas, kalau memang tetap selamat. Apa begitu? Nah itu saudara, itu yang saya tidak suka, minta maaf. Bukan saya tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tidak suka dengan ajaran kekristenan yang abu-abu. Ngomong jelas dong, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Nah itu yang saya katakan, hati-hati. Ya, sebab ada orang yang gay, tapi dia berkata, Jesus love me. Ajaran Tuhan mengasihi engkau meskipun kamu berdosa. Itu gila tuh saudara. Kalau orang berdosa, Tuhan memang mengasihi orang berdosa. Semua orang kita berdosa. Tapi ketika saudara mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan, maka Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang keadilannya. Tadi pagi saya sudah jelaskan. Tuhan Yesus rela mati buat kita supaya saudara menjadi anak Allah. Loh, setelah saudara masuk kerajaan surga, saudara melakukan dosa, perzinahan dan semuanya. Bukankah saudara ini sedang mencoreng nama Tuhan Yesus? Bukankah kita sedang meludahi muka Tuhan Yesus? Dulu saudara tidak mampu ditolong, setelah ditolong saudara tambah tidak karuan. Apa yang terjadi? Saya berharap saudara mengerti. Maka Tuhan berkata lebih baik aku mengambil orang lain saja. Nah ini yang kita tidak pernah sadar. Sehingga kita ini menyia-nyiakan kasih karunia dan keselamatan. Kita tidak punya namanya tertib hidup keselamatan. Kenapa? Ya karena salah asuhan saudara. Ya sudah, saya tidak peduli dengan gereja lain. Saudara yang saya gembalakan, saudara ada dalam kandang saya. Makanya nanti pengumuman saya sudah sampaikan. Saudara harus kasih tahu saya kalau tidak datang. Selasa tidak datang kasih tahu saya. Kamis tidak datang kasih tahu saya. Sabtu tidak datang doa pagi kasih tahu saya. Minggu tidak datang kasih tahu saya. Supaya saya bisa mendoakan karena Anda adalah domba yang saya gembalakan. Kecuali saudara tahu Anda ada di luar kota, di luar negeri. Ini Pak Hendra. Perjalanan udah pulang, nanti malam mungkin datang. Pak Hendra tidak perlu berkata,
Aku di luar negeri tidak datang, sudah tahu. Tidak perlu yang di luar kota. Enggak perlu, karena saya tahu saya cuman pesan aja yang di luar kota. Perhatikan ibadahmu, jangan main-main. Kalau cuman Surabaya saja saudara, apa sih, kecuali sampai Semarang, Jakarta, ya luar negeri, enggak apa-apa, enggak perlu izin. Tapi kalau selama yang ada di kota Malang ini saudara harus izin. Makanya saya katakan saya akan melindungi saudara. Kalau saudara adalah orang-orang kerajaan Allah, apa yang saya lakukan ini justru membuat saudara senang. Karena saudara menjadi orang yang diperhatikan. Tolong kasih tahu saya. Pak, saya nggak bisa hadir karena saya keluar kota, saya ada sedang janjian, oke, saya doakan. Jangan lupa ya, tetap berdoa. Minggu bisa hadir, enggak bisa Pak, saya minggu masih, oke, jangan sampai enggak ibadah. Anda harus ibadah, lewat streaming bisa, kalau tidak ada cari gereja lain. Tapi seharusnya Anda bisa streaming. Kasih tahu saya, karena saya bertanggung jawab atas jiwa saudara. Kalau saudara 3 kali enggak kasih tahu saya remove saudara dari grup saya. Bukan dari gereja ini loh, silakan, saya masih terima saudara kok, mau datang. Bebas, gereja ini untuk siapa? Tapi masuk grup saya tidak bisa. Makanya saya diam aja nih. Kira-kira mungkin saya akan nanti lihat sampai awal September. Saya diam aja. Orang-orang yang mencoba saya, udah nggak, biarin aja, nanti lihat saja. Saya akan remove saudara. Kalau saya sudah remove saudara, artinya saudara tidak ada di gembalaan saya. Tapi saudara boleh bergereja tempat ini. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas nyawa saudara. Jadi anak muda juga, anak muda sekarang punya HP. Kalau saya masih tanya kenapa, kadang ada orang tuanya lupa ngasih. Itu dalam rangka supaya saudara mengerti. Ya, bahwa keselamatan itu bukan sekedar Anda percaya tanpa saudara melakukan apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Jangan cobai saya saudara, pokoknya. Saya baik dengan saudara semua. Saya turun dari mimbar ini, saya baik, di luar tertawa. Tapi masuk penggembalaan saya khusus loh saudara. Katakan amin. Sekali lagi saya enggak mau. Kok begini ya COVID? Sorry, aku enggak bisa. Ini roh. Kita nanti mati sendiri-sendiri. Tanggung jawab sendiri. Jadi jangan pernah meremehkan pengumuman yang saya kasih. Amin. Dan itu saudara harusnya bersyukur. Tidak ada gereja manapun saudara minta izin. Sorry, bukan minta izin, saya nggak pernah mau ngizini saudara. Tapi pemberitahuan gitu loh. Nanti minta izin pikirnya saya berkuasa. Tidak, pemberitahuan. Kalau memang saudara bagian dari saya. Kalau tidak bagian dari saya ya nggak apa-apa, nggak usah. Ya, saya tahu kok saudara, siapa orang-orang yang bagian dari saya. Kalau Anda bagian dari gedung yang di Janti ini ya monggo silakan. Karena saudara banyak orang berpikir, pokoknya aku gereja di Janti kok. Kan gitu. Mikirnya kan Janti gitu aja. Udah pokoknya Pak saya setia di Janti. Ya udah, kalau terangkat kamu tinggal wong Janti sini nggak mungkin terangkat kok gedungnya. Yang terangkat kan orangnya. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara ya? Saya berharap saudara akan paham. Karena visi 10 tahun ke depan saya harus benar-benar jaga domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena saya punya tanggung jawab loh saudara. Bisa mengerti? Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia apa saudara? Sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua ini siapa? Termasuk orang Kristen. Tuhan itu sabar tunggu saudara. Tapi kalau saudara sudah on the track ya. Saudara tahu saudara punya tertib hidup keselamatan. Orang punya tertib hidup keselamatan, mata rohaninya melek. Dia tahu sadar ibadah itu bagaimana. Dia tahu. Gak perlu dimarahi, gak perlu dipaksa. Dia tahu tanggung jawabnya, dia tahu saudara. Dan saya rata-rata berkata, perhatikan lo ya, banyak anak-anak muda yang kerja saya bilang, tolong minta perhatikan lo ya ibadahmu.
Sungguh ini hari akhir loh ya. Saudara, nanti saudara cobalah lihat itulah. Left Behind itu loh filmnya. Ya, carilah di YouTube Left Behind, yang tertinggal. Orang-orang tertinggal. Coba lihat bagaimana para hamba-hamba Allah memperingatkan. Tiba-tiba terjadi boom, terangkat, tertinggal semua. Baru di situ dia nangis. Masa begitu? Coba ikuti dah. Supaya saudara itu jangan mikir no utang toai, mikir no duit toai, mikir no kredit toai, mikir no tuku oma, udah sambil Anda berbegitu coba luangkan waktu ngelihat hal-hal yang benar-benar terjadi di alam roh ini loh. Sedangkan di sini pengajaran tidak datang, ibadah tidak ada, doa malam tidak ada. Loh kalau sebulan 2-3 kali ada, kemudian masih pergi. Tidak apa-apa, anak saya kemarin melihat pameran di Jakarta, Selasa dan Kamis tidak ada, ya izin sama saya. Enggak apa-apa. Bisa mengerti? Karena saya harus menjaga semuanya. Tapi kalau mulai saya ngelihat tembokmu roboh loh. Ayo bangun. Loh enggak main-main saya saudara. Saya tahu mana yang boleh lakukan dan mana yang tidak bisa. Jangan sembarangan, ya. Jangan ditipu hanya dengan kasihan. Bisa mengerti? Hanya kasihan, biarkan. Makanya kan bahaya sekali nih orang tua yang lemah dengan anaknya. Bahaya itu saudara. Kalau anak-anaknya bisa mengerti benar ya puji Tuhan. Kalau enggak hilang saudara, nangis kamu nanti. Walaupun ada masih Tuhan, masih memberi kesempatan. Ia sabar supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, tapi berbalik dan bertobat. Saya mau tanya, kata berbalik itu dari mana? Ayo, berbalik kemana? Dari Malang ke Jakarta, berbalik dari Jakarta ke Malang gitu. Berbalik itu dari mana? Berbalik kepada Tuhan. Dulu jauh sama Tuhan. Saya itu dulu kerja terus mikirin cuma duit. Begitu Tuhan datang kepada saya berbalik kepada Tuhan dan bertobat saya saudara. Oh gitu nggak kerja ya Pak ya. Loh gimana kamu itu? Ya kerja dong. Tapi arah hidup saya sudah beda. Saya sudah berbalik arah. Tuhan menunggu. Apalagi hari ini saudara. Saya sudah miris melihat keadaan jemaat Tuhan. Karena mereka sudah dipacu hanya dengan kemakmuran. Mata mereka hanya melihat harta dunia. Dan mereka memakai Tuhan Yesus untuk mendapatkan rezeki. Saudara, ini sudah lazim. Makanya gereja yang seperti kita di sini nih tidak akan disukai. Karena tidak relevan. Orang disuruh ibadah terus tidak bekerja. Tidak salah, saya tidak mengatakan tidak bekerja. Bekerja tapi tahu waktu. Oleh ini lah didik Pak. Saya bilang ya, yang ngomong oleh didik sampai mati kamu tidak akan bisa jadi konglomerat. Saudara pikir sampai mati kamu bisa ditipu setan. Kalaupun ada satu orang bisa, 100 orang seperti saudara, paling satu, tidak semua. Ujung-ujungnya mereka di rumah sakit dan bertobat dan bilang kepada saya, Pak ampuni saya, mulai hari ini saya akan setia lagi, saya mau melayani lagi. Ya saya kan masih punya kasihan, wong saya bukan Tuhan Yesus ya. Ya saya cuma bilang, ya puji Tuhan saya doakan Pak ya. Tapi sesungguhnya kamu bodoh, kecuali yang tidak kenal Tuhan loh. Nah, ini kenal Tuhan kok. Kok ya mau, ujung-ujungnya nanti ya di ICU ya cari pendeta. Ya tidak cari
konsumenmu itu. Ya kamu nggak cari sama partner bisnismu itu. Tidak ada yang mati. Tolong panggilkan partner bisnis. Tolong panggilkan bos saya. Pernah ada yang mau mati gitu? Yang dicari siapa? Tolong panggilkan Pak Gembala. Sopo gembalamu? Anu Pak. Seluruh gereja di seluruh dunia teleponan. Biar datang seluruh pendeta seluruh dunia. Kan begitu toh maunya? Saya ini tubuh Kristus. Yalah di ICU nanti teleponlah tubuh Kristus. Nanti yang datang seluruh gereja di Kota Malang, gembalanya datang memenuhi ICU. Nggak punya gembala, gimana? Masih baik loh pendeta-pendeta itu saudara. Semua pendeta itu ditelepon masih baik, itu kebaikan loh saudara. Tapi kalau ditanya gembalamu siapa? Ini kan kadang sudah ngawur tau saudara. Ngenes loh saudara gereja itu. Makanya kalau saya bicara doktrin keselamatan ini nggak main-main. Saya harus benar-benar hati-hati. Supaya setiap saudara ngerti benar. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti apa saudara? Pencuri. Nah pertanyaannya saya mau tanya, saudara sudah selamat belum hari ini? Kalau tiba-tiba nanti malam Tuhan Yesus datang, Anda sudah selamat atau belum? Saudara harus menjawab dong. Kalau saudara berkata, wah, enggak tahu ya Pak saya. Ya cepat bertobat. Kalau saudara masih belum bertobat, ya enggak apa-apa, kita doakan supaya saudara selamat. Karena datangnya seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hilang semua. Makanya tahu kerja itu ada waktunya Bapak Ibu. Saya senang sekali sama orang yang kerjanya itu luar biasa. 4 jam sudah selesai. Luar biasa saudara. Itu ada saudara. Diberkati. Orang-orang yang bahkan ini orang-orang yang agamanya kuat sekali. Tidak memburu sama sekali. Nah saudara kok yang diminta 24 jam. Kerja 2 shift lagi. Makanya kalau saudara di luar negeri, saudara, di luar negeri, kalau saudara bukan orang kaya ya, jangan main-main saudara. Waktumu akan habis. Kalau Anda konglomerat di luar negeri, Anda punya apartemen sendiri. Anda waktu Anda, ya, Anda tentukan sendiri. Tapi kalau Anda bukan konglomerat, ya, saudara ikut orang, banyak kerja, tidak cukup 1 shift, sore diambil lagi. Karena apa? Saudara di sana mahal, gaji saudara paling enggak 30% diambil pajak sudah. Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu. Kamu tidak punya waktu sama sekali. Padahal ini akan terjadi, semua lenyap. Tapi sulit sekali saya ngomongi. Sampai 1 kali kamu sudah tidak akan pernah bisa membayar saudara. Ya, engkau akan menyesal nanti. Saya hanya berdoa. 1, pertobatan terjadi. 2, supaya masih ada kesempatan. Tapi yang terakhir Tuhan cepat datang. Kan lucu. Minta kasih kesempatan tapi cepat datang. Ya dulu mana ini? Tapi kalau saudara dan keluarga saudara sama-sama melayani Tuhan, tidak usah takut. Karena ketika Tuhan Yesus datang kita siap menyambutnya. Sebab saudara adalah hamba-hamba Allah. Hati-hati loh saudara, sungguh. Makanya saya bersyukur kalau saya melihat orang-orang sederhana, ya, mungkin uangnya mungkin ya bisa mengumpulkan sebulan, mungkin maksimal 1 juta bahkan kurang, dan dia hidup secukupnya. Dia punya waktu banyak karena dia nggak punya uang, tapi diisi waktunya untuk melayani dan beribadah. Saudara itu orang-orang yang luar biasa. Sedangkan kita yang punya uang masih puter duit terus, mikir terus. Tidur masih mikir terus, bonnya mana masih mencari terus. Ya, ini mau makan siapa ini? Kalau yang miskin kan makan apa?
Ya toh, ini makan apa? Tapi dia bersyukur, makan nasi jagung pun oke, puji Tuhan, ibadahnya banyak. Sedangkan yang mau makan siapa? Nggak mau ibadah, kemis nggak datang, yang miskin-miskin yang datang. Yang punya mobil mana? Jangan tertipu saudara, saya sudah kasih tahu orang sudah dijatah sama Tuhan, hokinya sudah ada. Kalau saudara harus mengeluarkan uang banyak untuk satu tujuan yang membuat engkau tidak bisa ibadah, ya lebih baik jangan saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Jangan memburu apa-apa. Hoki itu datang sendiri. Saudara tidak bisa mengejar seseorang, takaran seseorang, itu udah ada hokinya. Dan orang itu punya waktu untuk ibadah. Kalau kamu nggak punya waktu ibadah dan kamu terus kerja, berarti itu di luar dari takaran Tuhan. Kamu harus mulai berdoa, minta Tuhan hikmat, ambil waktu benar. Saudara, hari ini perlombaan. Makanya saya pesan cepat keluar itu ya, Stephen keluar saja dari pekerjaanmu ya. Dulu Stephen enggak kerja, dia rajin ibadah toh, bisa bantu ya, gemuk lagi, ikut saya ke Jakarta. Tapi sekarang dimakan setan toh. Nah itu harus taruhan, harus berani. Karena dia sudah pernah di dalam. Dan sekarang hilang. Gak bisa Stephen. Kalau perlu bantuan Pak Febi, ngadepi bosmu, tak adepi. Kalau harus bayar uang kontrak, tak bayari. Untuk merebut kamu. Ada amin Stephen? Amin? Aman po amin? Yang keras amin? Jadi apa ora? Lolek jadi nanti Pak Hendra di belakangmu, Om Hendra itu, Su Hendra yang akan menyelesaikan semuanya. Saya yang ngomong, Pak Hendra yang menyelesaikan. Tenang, di belakang Pak Hendra itu pasukan besar loh itu. Wes wedi bos sak Malang. Haleluya. Makanya Pak Indra duduk belakang tenang saja. Ada enggak yang mau saya bawa ke kantor? Stephen? Siap? Jadi ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur. Saudara lihat tahu waktu saya 47. Makanya saya minta tolong agak dipersingkat ya pujian. Penyuhan terutama doa syafaatnya diatur ya. Pokok 45 menit sudah selesai semua gitu loh. Jadi aku cek sak jam itu enggak suwi-suwi gitu loh. Jadi pulangnya ini kan nanti jam 7 kan masih lebih pengumuman gitu loh. Kalau bisa, tapi kalau udah bisa Pak udah dipepet-pepet masih penuh ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya. Karena saya jujur enggak punya waktu saudara kalau saya udah ngomong begini, ya kurang saudara. Tolong pemusik masuk aja. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Garis bawahi. Doktrin keselamatan yang benar, kejar kesucian dan kesalehan. Jadi saya mengajarkan doktrin keselamatan itu bukan sekedar teori saudara, tapi langsung ke prakteknya. Baru nanti minggu depan atau nanti Kamis, kalau Kamis saya biasanya minta khusus ya. Saya akan tunjukkan benar-benar basicnya bagaimana. Supaya saudara sampai nangkep, ngerti dan saudara rela memberikan nyawa. Sungguh loh saudara. Mencari kesucian dan kesalehan hidup. Mengejar, suci. Wah Pak jatuh bangun. Tidak apa-apa jatuh bangun. Kamu masih punya kesempatan. Kesalehan hidup. Betapa suci dan saleh. Saleh itu adalah orang-orang yang rohaniawan. Orang ngelihat saudara itu kasarannya saudara, oh ini pendeta ini sudah. Ini rohaniawan ini. Kerja tapi rohaniawan. Karena kerjanya untuk ibadah. Kerjanya untuk pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Itu kesalehan dan kesucian. Nah inilah yang disebut tertib hidup keselamatan. Saya tahan bentar ya, saya tahan bentar.
Tolong buka di 1 Timotius 1. Saya tunjukkan apa yang disampaikan Rasul Paulus supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tentang ayat 3. Ini kan mengenai ajaran sesat. Hari ini hati-hati sekali saudara karena sudah dibuka yaitu kurikulum LGBT itu masuk. Ini sudah mau masuk semua. Ini sudah terjadi peperangan saudara. Beberapa negara ya itu mereka menentang karena mereka mengadakan perhelatan atau pertemuan besar itu kaum pelangi. Hati-hati loh, Anda tidak ngerti kemudian masang bendera pelangi, pikir saudara bagus ya pelangi. Ya, sekarang kamu pasang pelangi itu artinya di dalam itu gay, ya laki sama laki. Punya anak, ngambil ngadopsi atau wanita dengan wanita. Jangan sembarangan. Ya. Kok kenapa saya bilang kenapa kok ngambil pelangi ya? Saudara dengar ya. Ini hanya tafsiran saya. Tapi ini strategi setan. Saudara tahu waktu Tuhan menghancurkan semua dengan air bah. Kemudian hanya Nuh yang diselamatkan. Karena di sana ditulis di Kejadian 6 bahwa Tuhan menemukan Nuh. Dia mendapat kasih karunia karena Nuh itu hidup takut Tuhan. Dan hidupnya tidak sama dengan orang-orang pada zamannya. Jadi ini pilihan banget ya. Nuh mendapat kasih karunia sehingga 8 orang plus beberapa hewan dimasukkan di Bahtera. Dan Nuh sedang membangun Bahtera itu dianggap orang gila. Nah ketika waktunya tiba kemudian semua air bah menghabiskan seluruh umat manusia. Maka Tuhan Yesus berfirman nanti kedatanganku seperti pada zaman Nuh. Karena apa? Di zaman Nuh itu orang pada tidak percaya. Jadi makan, minum, dagang, semuanya. Lokalisasi, pelacuran. Ya semua ada saudara. Yang hari ini terjadi itu semua ada. Tapi tiba-tiba terjadi banjir bandang. Sama kedatangan anak manusia sama seperti pada zaman Nuh. Orang kawin, mengawinkan, makan, minum. Hari ini terjadi enggak? Hati-hati. Kuliner semakin banyak. Itu tandanya Tuhan Yesus semakin dekat. Kawin mengawinkan semakin banyak, Tuhan Yesus makin dekat. Dan saudara terjadi apa? Kedurhakaan dan kejahatan semua. Ngeri saudara. Saya sempat berpikir gini, lebih baik gak dilahirkan ya sebetulnya saudara. Lebih baik kita gak lahir sebetulnya. Tapi kenapa saudara dilahirkan? Karena saudara terpanggil, terpilih. Untuk supaya saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Namamu tercatat, namamu sudah dicatat. Namamu sudah dicatat saudara. Makanya bersama saya saudara. Tak jamin saudara. Bukan saya seperti Tuhan Yesus. Artinya saya menjamin seperti Tuhan. Tidak. Saya pengikut Kristus bersama-sama. Tapi saya menjamin. Saya tunjukkan keteladanan hidup. Ikuti teladan saya. Kan gampang saudara. Manut wae. Ikuti. Meskipun sambil rotok ngomel-ngomel. Gak ngerti kesel ya Pak Febi. Kontak kok 2 malam ngeluh aku. Tapi taat saja. Meskipun saudara sambil nyanyi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh repasi karaparabasi. Enggak apa-apa. Taat saja. Taat saja. Oh say yes. Nanti saudara biasanya kalau di dalam gereja atau gini-gini pulang kok melek yo. Loh itu setan loh. Pulang melek ngobrol 1 jam 2 jam di depan ya toh. Gak mulai-mulai. Gak tak usir kan gak pulang. Ngobrol ya. Padahal tadi dengar firman. Mata kayak Garfield. Amin. Amin Pak. Loh tapi mari kita berdoa doa berkat. Loh kok melek? Loh aneh itu loh, seger. Berarti setan itu ada di mana ya? Di dalam gereja apa di luar? Di mana? Jujur, setan di dalam atau di luar? Di dalam gereja. Hati-hati. Lu dan di luar melek oh saudara. Haleluya. Ada amin enggak? Saya itu kebalik kalau saya saudara. Saya ngomong dengan teman-teman waktu main Surabaya. Kalau orang kan gini. Kok ya bisa pas ibadah mesti loro. Lu aneh ya? Lu aneh tak? Lu aneh tak? Aneh tak? Pas doa malam ngeluh. Loh aneh tak? Lu kok enggak doa malam itu enggak ngeluh?
Ada aja gitu. Tapi saya kebalik saudara. Saya kalau waktunya ibadah, pelayanan saya seger saudara. Setelah itu ngelemprek saya saudara. Enggak apa-apa saya bilang. Enggak apa-apa itu. Karena saya tidak ada setan. Nah kamu kesetanan. Yang merasa tertuduh bertobat. Kok selalu izinnya pas ibadah loh. Contoh nih doa malam Kemis ya. Sehat, Kemis ya, izin. Pak, lemes sih saya Pak, greges. Kemarin, di alun-alun saya. Lu kok enak ya? Walian. Doa Tuhan, saya tak greges Rebo. Kami sehat, gitu loh. Lu kemarin Sabtu kan ketemu aku di MOG. Guyang-guyu. Minggu kok enggak datang pagi sore. Anu Pak, mules ya Pak saya. Lu kok iso? Itu kan setan. Yang tersinggung katakan amin. Lain kali jin itu Rebo. Sabtu ya gitu. Doa pagi. Pak izin Pak. Loh. Kok izinnya Sabtu? Jumatnya seger kok. Lu kan bisa dikelihatin loh saudara. Ini kan pekerjaan setan ini. Lu kalau orang tiap izin ibadah itu setan sudah. Loh kecuali kalau saudara memang ya, Pak saya seperti anak saya, Pak aku mau ke itu, oke silakan, tak doakan saudara, saya doakan. Supaya semua rancangan Tuhan digenapi ya untuk keselamatan. Oke 2 hari gitu. Tapi yang lain, ayo belajar. Sampai saya tahu dia tiap Kemis atau waktu ibadah terus gak datang, kenapa? Masuk angin. Loh kemarin kamu kok seger ke kafe? Saya marah saudara. Ya kita doa, dibalik. Minta, doa orang benar besar kuasanya. Doa saudara, Tuhan kalau memang saya sakit pusing, jangan waktu ibadah. Amin. Jadi izinnya ke saya, Senin Pak saya izin ya Senin. Loh ada apa Senin izin? Saya sakit Pak, puji Tuhan. Selasa datang ya, pasti Pak datang. Lagi itu. Amin. Jumat itu ngabari saya, Pak saya kok rodok ngereges ya. Istirahat, supaya Sabtu bisa ibadah. Jangan dibalik. Saya percaya setan akan lari daripada saudara. Dan saudara akan seperti saya. Saya kalau pelayanan saudara, seger saudara. Jalan di mall saudara, 2 jam, kemeng aku. Malah, kecuali saya beli sesuatu dan cepat pulang. Kalau suruh muter-muter, aduh saudara, makan selesai bilang, enggak kuat saya. Tapi pelayanan saudara, waduh sehari saudara. Enggak tidur kuat saudara. Tapi setelah itu pulang, ngelemprek saya. Makanya istri saya bilang, kamu kalau pas Senin saya datang karek keroane. Loh puji Tuhan. Tapi saya keroannya bukan pada waktu ibadah. Aneh ya. Tapi upahku besar di surga. Meskipun keroan panjang umur. Haleluya. Amin. Amin. Apa aman. Le olahraga N1, N2. Sehat. Waktunya Kemis. Jarem yuk. Loh. Kok enggak kaplok loh kan. Pegel aku. Haleluya. Ngerti ya? Amin, amin. Belajar doa. Tuhan, saya mau ibadah Kamis misalkan kayak Sela ini. Sepi tokoku. Ngono loh. Amin. Jangan dibalik Tuhan. Aku minta rame hari ini. Kok enggak ibadah? Tidak ada yang beli sama sekali. Tutup. Berani berdoa begitu? Jangan alasan. Kenapa enggak? Kerja Pak. Kerja apa? Kerja apa? Ayo panggil berdiri sebentar rek, jami rek. Haleluya.